Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reda Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 15. Cerita dimulai setelah tangan-tangan itu menuju kepada Jeong. Demonic Monk langsung menghadang tangan-tangan itu agar ia tidak mengganggu Jeong yang sedang berkonsentrasi untuk mensirkulasikan ki dingin. Terlihat Demonic Monk mencoba untuk mencengkram tangan-tangan itu agar tangan-tangan itu tidak langsung tertuju kepada Jeong sehingga membuatnya langsung terdorong dan tersentak ke belakang. Di sampingnya, Azur mencoba memahami serangan apa yang datang kepada mereka dengan cara yang sangat tiba-tiba seperti itu, bahkan membuat Demonic Monk tidak mampu membuka pergerakannya. Pada sisi yang lain, Shock bergumam, apakah ini yang disebut sebagai menolak kematian? Itu berarti targetnya adalah putra ketiga. Dia akan menerima rasa sakit yang luar biasa setiap kali wanita ini menusuk-nusuk mayat itu. Berkali-kali Suho menusukkan belati kayu itu kepada mayat Myosin. Ia melakukan itu untuk membunuh Jeong yang sudah ia targetkan sebelumnya. Namun tanpa mereka sadari, tangan-tangan itu ternyata telah menangkap Demonic Monk yang mencoba untuk menahannya, sehingga rasa sakit akibat tusukan Suho telah dirasakan oleh Demonic Monk. Melihat tusukan brutal yang dilakukan oleh Suho, Shock begitu bersemangat. Ia berkata, hanya dengan memikirkannya saja bagaimana rasa sakit bajingan itu sudah membuatku menjadi bergairah. Lagi dan lagi tusuklah berkali-kali sampai bajingan itu merasakan kematian yang paling menyakitkan. Bahkan meskipun bajingan itu telah sampai di neraka, dia tetap saja akan merasakannya. Di saat itu, Demonic Monk begitu heran, entah kenapa ia merasakan kalau dadanya telah tertusuk oleh sebuah benda yang begitu tajam hingga berkali-kali. Semakin lama Suho menusukkan belati kayu itu kepada mayat Myosin, maka semakin brutal kekuatan tusukannya karena ia sama sekali tidak ingin melepaskan seseorang yang telah membunuh Myosin. Melihat itu, Shock merasakan sensasi yang sangat menyenangkan setiap kali Suho menusukkan belati kayunya. Ia berkata, menderitalah, aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Pada sisi yang lain, Azur hanya bersikap santai setelah ia memahami situasinya. Ia pun berkata, dasar makhluk rendahan, berani sekali kau mencoba mengusik kami. Kemudian Azur pun mengayunkan pipa cerutunya yang bersamaan dengan gelombang darah untuk menghalau tangan-tangan itu yang telah menekan Demonic Monk. Benar saja, seketika itu juga tangan-tangan itu telah tercabik-cabik sehingga tidak ada satupun yang tersisa di dalam ruangan itu. Lalu Azur melemparkan pandangannya kepada asalnya datangnya serangan itu karena ia merasakan bahwa tangan-tangan itu akan kembali datang meskipun ia telah menghancurkan sebagian dari mereka yang ada di dalam ruangan itu. Memang benar adanya, di tempat yang begitu jauh, Suho telah bersiap untuk kembali menusuk tubuh Myosin dengan mengirimkan ribuan tangan yang akan ia tujukan kepada Jeong. Mengetahui akan hal itu, dengan kesalnya Azur berkata, dasar brengsek, kau ingin menghancurkan sesuatu yang sebentar lagi akan jadi. Apakah kau pikir aku akan membiarkannya? Jadi enyahlah sekarang juga. Seketika itu juga Azur pun kembali mengibaskan cerutunya yang bersamaan dengan tombak-tombak darah untuk menghancurkan tangan-tangan itu yang telah datang untuk yang kedua kalinya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, akan tetapi Azur mengirim balik sekumpulan tangan itu kepada orang yang telah mengirimnya. Di seberang sana, ketika Suho yang tadinya sangatlah brutal menikam tubuh Myosin, kini ia kembali mengangkat tangannya untuk menusukkan belati itu kepada alis Myosin yang berada tepat di hadapannya. Namun tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika Suho dan juga mayat Myosin telah terlempar begitu jauh sehingga membuat tubuhnya terhempas ke belakang. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, Shock berlari untuk menghampiri wanita itu. Ia bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepadanya. Namun Suho tidak langsung menjawabnya. Hal itu disebabkan karena sebuah kejutan yang ia terima secara tiba-tiba sangatlah hebat, sehingga Suho merasakan rasa sakit pada organ dalamnya yang telah terpelintir.
Suho pun mencoba bangkit dan dia melihat telapak tangannya yang menjatuhkan belati itu telah membengkak yang seolah-olah dia merasakan luka bakar yang begitu dahsyat dan di saat itu darah hitam telah keluar dari mulutnya. Suho bergumam, ini sangatlah mustahil, dia mampu mengembalikan penolak kematian dengan begitu mudahnya. Hal ini tidak bisa dipercaya bahwa seorang bocah yang sama sekali tidak mampu menguasai seni bela diri telah melakukan hal yang seperti ini. Suho kembali berkata, ini adalah situasi yang benar-benar tidak terduga. Di dalam serangan itu, aku merasakan ada sesuatu yang begitu jahat dan juga kuat sehingga membuatku menjadi merinding. Ini bukan hanya berada pada level roh kuning, namun itu adalah roh dendam dari level yang lebih tinggi. Saat mendengar Shock yang bertanya apa yang dimaksud dengan roh kuning, Suho pun mengatakan, sebenarnya roh kuning juga sangat berbahaya karena ia mampu secara langsung menimbulkan energi pembunuh kepada manusia dan juga menyebabkan kematian. Akan tetapi, apapun yang lebih tinggi dari itu adalah sesuatu yang bahkan para dukun yang berurusan dengan monster mereka harus tetap waspada. Lalu, untuk menjadi roh hijau ataupun yang lebih tinggi, roh dendam itu harus bertahan selama beberapa ratus tahun atau roh itu harus menderita dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Kemudian, roh pendendam yang sudah ada selama ratusan tahun itulah yang disebut sebagai roh hijau. Bahkan bagi para dukun yang hanya dikhususkan dalam hal ini, mereka beranggapan bahwa berurusan dengan roh tingkat tinggi bukanlah tugas yang mudah. Dalam kebanyakan kasus, diperlukan setidaknya 5 orang dukun berlevel 5 yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengusir roh itu. Kemudian, Suho kembali berkata, seperti yang aku katakan sebelumnya, Myosin telah mati karena energi pembunuh dari roh pendendam. Lalu, dengan bantuan mantra Kaisar Utara, aku mencoba untuk mengirimkan energi pembunuh yang sama yang ditunjukkan kepada roh pendendam. Jadi, sepertinya aku harus meminta bayaran yang lebih tinggi untuk melawan bajingan ini karena 500 koin perak yang telah kau berikan sebelumnya tidak akan cukup untuk melawannya. Shock pun tidak menyangka atas permintaan itu. Ia bertanya mengapa ia harus memberikan lebih banyak uang. Suho berkata, seperti yang aku katakan sebelumnya, 500 koin perak tidak akan cukup. Jadi berikan aku 1000 koin perak agar aku bisa membunuhnya. Di sampingnya Hoeng berkata, dasar merengsek, apakah kau mencoba untuk memeras kami? Bukankah 500 koin perak sangat cukup untuk membuatmu menjadi orang yang mapan? Lantas mengapa kau meminta lebih? Suho pun berkata, situasinya telah berubah menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang aku kira. Jadi aku membutuhkan 1000 koin perak jika aku harus mempertaruhkan nyawaku karena koin itu sama sekali tidak sebanding dengan nyawa. Saat mendengar Shock yang bertanya apakah itu sangat berbahaya sampai-sampai 500 koin perak sama sekali tidak bisa membayarnya untuk membunuh putra ketiga. Shock pun menjelaskan kepada mereka berdua bahwa tuan muda ketiga mungkin saja telah menggunakan sebuah roh yang berlevel tinggi. Apakah kalian tahu bahwa roh kuning sangat berbahaya dan juga bisa mengancam nyawa seseorang? Namun yang digunakan oleh putra ketiga levelnya di atas roh kuning. Apapun yang akan kita lakukan saat ini akan menjadi sebuah bencana. Kebanyakan seorang master roh jahat tidak akan mampu melawan roh kuning terkecuali dia sekuat kemampuanku. Terlihat Shock semakin panik karena untuk membunuh putra ketiga tidak semudah yang ia bayangkan. Bahkan seorang dukun yang sangat hebat seperti wanita itu harus melakukan sesuatu yang bisa mengancam nyawanya. Tanpa keraguan sedikit pun, Shock pun langsung setuju kalau dia akan membayar 1000 koin perak lagi kepada wanita itu. Lalu dengan wajah yang dipenuhi oleh amarah, Shock meminta kepada Suho untuk membunuh putra ketiga meskipun dengan cara yang sangat brutal. Suho berkata, sama seperti para roh jahat yang memiliki beberapa tingkatan, kami juga memiliki tingkatan yang berbeda. Sambil melepaskan penutup wajahnya, Suho pun melanjutkan kata-katanya. Peringkat kami dari yang paling tinggi adalah dewa, matahari, bulan, cahaya, kegelapan, dan juga hamba. Dan aku berada 2 tingkat lebih tinggi dari Myosin yang berada pada tingkat hamba karena dia baru saja mempelajari teknik dasar dari pengendalian sebuah roh selama 2 tahun. Dan kalian harus tahu bahwa aku adalah Tawis Cahaya. Sontak Shock begitu terkejut, ia pun bergumam. Awalnya aku mengira kalau dia telah berbohong setelah mengatakan bahwa Myosin adalah juniornya. Namun ternyata aku salah, bahkan dia jauh lebih muda dari apa yang aku bayangkan. Terlihat matanya langsung terbelalak ketika ia melihat sesuatu yang telah keluar dari bayang-bayang kegelapan di dalam gudang itu.
Sambil menggunakan aura hitamnya, Suho kembali berkata, "Tidak hanya itu saja, aku juga adalah salah satu dari 3 master yang berada pada pavilion roh jahat yang bisa mengendalikan seekor makhluk mitologi. Jadi aku tidak akan kalah dengan semudah itu." Di saat yang bersamaan, ketika cahaya lampu yang dibawa oleh Hoeng telah menyinari ruangan itu, ia sangatlah terkejut ketika melihat sebuah bayangan seekor monster mitologi telah terpampang dengan sangat jelas di dalam ruangan itu. Kemudian dengan penuh percaya diri, Suho berjalan keluar dari gudang itu sembari mengatakan, "Dari sini aku bisa memberikan sebuah janji kepadamu bahwa putra ketiga tidak akan selamat dari yang namanya kematian." Di tempat yang berbeda, terlihat suasana di dalam kamar Jeong telah hancur berantakan akibat serangan yang datang secara tiba-tiba. Di saat itu, terlihat Goh Chan yang terbaring di atas lantai dan Demonic Monk ia juga masih tidak sadarkan diri. Lalu Azur berkata, makhluk rendahan itu berani sekali ia mengganggu sesuatu yang hampir saja akan terjadi. Jika bocah ini menerima penolak kematian di saat ia sedang melakukan sirkulasi, maka kematiannya tidak akan dihitung sebagai bunuh diri. Dasar brengsek, hampir saja dia membuang kesempatanku untuk bebas dari genggaman bocah ini. Lagi pula, untuk apa mereka mengirimkan penolak kematian kepada seseorang yang sebentar lagi akan mati? Namun, tiba-tiba saja Azur mengerutkan kedua keningnya. Ia bergumam, ini sangatlah mustahil. Dia telah mengumpulkan ki kematian dan juga ki hangat secara bersamaan. Bagaimana ceritanya seorang makhluk hidup sepertinya bisa mengumpulkan ki kematian dalam waktu yang begitu singkat? Setelah aku pikir lagi, selama aku bersama bajingan ini tidak ada satu hari pun yang dilewati akan terasa normal. Tidak hanya mampu menguasai sebuah prinsip dari teknik ritual pengikatan dalam waktu yang singkat dan juga seorang diri, ia juga telah bisa mensirkulasikan ki ke dalam tubuhnya yang bahkan sama sekali tidak memiliki sebuah dantian untuk menyimpan energi ki. Dan sekarang dia telah mengumpulkan ki kematian ke dalam tubuh makhluk hidup yang semestinya hal itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. Jujur saja, aku sangat benci untuk mengakui kalau bocah ini sangatlah luar biasa dan membuatku menjadi tertarik kepadanya. Tidak lama kemudian, Jeong pun membuka kedua matanya setelah ia selesai mensirkulasikan energi ki dengan cara yang terbalik. Lalu, Jeong pun memperhatikan kedua tangannya. Ia merasakan bahwa segalanya telah berbeda di saat Jeong menyerap ki kematian melalui sirkulasi ki hangat. Jeong merasakan melalui ki kematian dan juga ki hangat yang ia dapatkan dengan sirkulasi terbalik. Ia merasakan seperti telah menggunakan sebuah pakaian yang begitu cocok dengan tubuhnya, yang mana hal itu telah membuatnya mampu mengedarkan energi ki dengan begitu bebas. Sambil tertawa, Jeong berkata, "Seperti yang aku duga, jawaban yang sangat tepat adalah dengan membalikan sirkulasi ki. Tidak seperti ki hangat, karena ki yang diserap melalui teknik ini tidak akan menyebar dan juga menghilang." Di sampingnya Azur berkata, "Hai kau manusia, apakah kau benar-benar seorang makhluk hidup?" Dengan santainya Jeong menjawab, "Apakah kau tidak melihat kalau aku masih bernafas?" Azur pun mengatakan, "Bukan itu yang aku maksud, aku masih bertanya-tanya manusia macam apa yang bisa mengumpulkan ki kematian karena ini adalah pertama kalinya aku melihat akan hal itu." Kemudian Jeong bertanya mengapa ruangannya telah hancur berantakan seperti itu dan apa yang terjadi selama dia melakukan sirkulasi. Bahkan yang aku lihat, Demonic Monk telah tidak sadarkan diri dan juga entah kenapa Goh Chan mengalami hal yang sama. Jadi apakah kau tahu apa yang terjadi kepada mereka berdua? Namun seketika itu juga Demonic Monk telah tersadar dari pingsannya. Lalu tanpa pikir panjang sedikit pun ia langsung berbisik kepada Jeong untuk menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi selama ia melakukan sirkulasi dan juga mengapa Goh Chan menjadi tidak sadarkan diri. Sontak Azur sangatlah marah dan berteriak kepadanya. Bahkan ia juga menghajar Demonic Monk sembari mengatakan, "Dasar biksu sialan, mengapa kau melaporkan hal itu kepadanya?" Dengan kesalnya Azur berkata, "Padahal aku sudah menyelamatkanmu dari serangan penolak kematian, namun kau sama sekali tidak ada rasa terima kasihnya kepadaku." Namun ketika Jeong yang bertanya tentang serangan penolakan kematian itu, tiba-tiba saja mereka bertiga langsung terdiam ketika sebuah auman dari makhluk yang tidak dikenal telah menggema di sunyinya malam itu.
Azur pun melemparkan pandangannya kepada asalnya suara itu. Ia berkata, kedengarannya seperti tangisan seekor burung, akan tetapi ia juga seperti tangisan seekor rubah. Namun hal itu tergantung bagaimana kau mendengarnya. Saat mendengar Jeong yang bertanya makhluk apa yang berteriak itu, Azur pun berkata, sepertinya kau telah berurusan dengan sesuatu yang sangat menyebalkan. Namun Jeong begitu terkejut ketika ia mendengar suara gemuruh yang datangnya dari dalam kegelapan yang berada pada sudut ruangan itu. Secara perlahan, gemuruh itu telah menampakkan wujud mereka. Mereka adalah sekumpulan para serangga yang datang bagaikan prajurit baris terdepan untuk membunuh Jeong di tempat itu. Melihat kedatangan mereka, Azur berkata, orang gila macam apa yang mau mengendalikan makhluk ini sebagai familiar? Mendengar itu, Jeong pun bertanya makhluk apa yang ada di hadapan mereka. Azur pun menjawabnya bahwa itu adalah Dokkaebi yang berasal dari Gunung Yuye dan mereka adalah serangga kulit besi. Dikisahkan jauh di dalam pegunungan Yuye hiduplah seekor binatang jahat yang bernama Guyeo. Ia memiliki sebuah paruh burung di mulutnya, mata seperti burung hantu dan ekor yang menyerupai seperti ular. Dimanapun makhluk itu telah muncul, maka semua serangga akan selalu bergerombol untuk mengikutinya. Oleh sebab itu, tidak ada satupun mangsa mereka yang sudah mereka targetkan akan terlepas dari cengkeraman makhluk itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.